dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ali Imran 159. Wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari. Maka berpalinglah dari mereka dan bertakwalah dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. An-Nisa 81. Inilah hakikat tawakal. Dalam aktivitas kehidupan, tawakal menjadi semangat yang tak akan pernah hilang untuk mencapai kesuksesan hidup yang didasarkan atas spirit Islam. Apabila suatu perjuangan tidak mengalami kesuksesan, maka ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam memahami tawakal, atau tawakal tidak dibarengi dengan sebab dan musabab yang memadai dan manajemen tindakan. Karena itu dalam peperangan sekalipun, para pejuang harus bertawakal kepada Allah. Sekalipun persiapan sudah matang, adalah salah bila ada orang yang mengatakan dengan adanya teknologi dewasa ini, manusia tidak perlu lagi berdoa. Keangkuhan akan menghancurkan segalanya. Hikmah tawakal. Hikmah tawakal sebagaimana terdapat dalam ensiklopedia adalah membuat seseorang penuh percaya diri, memiliki keberanian dalam menghadapi setiap persoalan, memiliki ketenangan jiwa dekat dengan Allah dan menjadi kekasihnya, dipelihara, ditolong, dilindungi Allah, diberi rezeki yang cukup dan selalu berbakti dan taat kepada Allah. Menurut Syekh Abdullah Al-Alawi bin Muhammad, lahir 1444 Hijriah, wafat 1132 Hijriah. Hikmah tawakal adalah tidak melakukan perbuatan maksiat, selalu menghindarkan diri dari segala yang dilarang, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tawakal menumbuhkan ketegaran, keberanian, ketenangan, kesabaran, ketekunan, kesungguhan, dan keseriusan. Jadi tawakal adalah sumber inspirasi dan relasi rohani secara penuh dan amat dalam, sehingga memberikan semangat yang luar biasa terhadap mutawakkilin. Orang beriman tidak akan berputus asa dan berkecil hati dalam menghadapi situasi bagaimanapun. Inilah keunggulan tawakal. Dalam suatu ajaran Islam ada tanda keimanan yang kuat. Keunggulan ini terlihat dalam berbagai macam peristiwa kenabian dan peristiwa-peristiwa para salihin, sebagaimana tercantum dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, Qasasul Anbiya dan Auliyaullah. Bahkan salihin dan salihat menjadi bukti atas perjuangan dan kesungguhan mereka. Kisah Yakub ketika menyelidiki putranya Nabi Yusuf 86-87. Peristiwa Ummi Musa ketika dengan penuh keyakinan menghanyutkan putranya di sungai Nil berdasarkan ilham dari Allah. Dengan segala keberanian dan rasa tawakalnya, ia berhasil menyelamatkan putranya dari kekejaman Firaun. Al-Qasas 7 dan 13. Dalam situasi yang amat kritis, Nabi Allah Ibrahim tetap tawakal kepada Allah ketika akan dilemparkan ke dalam api oleh Namrud. Demikian juga ketika Nabi Muhammad
sudah dikepung musuh, Rasul menganjurkan sahabatnya ketika berada dalam perkara sulit dan besar mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal adalah suatu kerja hati, kerja spiritual, suatu ibadah yang maknanya amat sulit, namun perlu diterapkan dalam kenyataan. Tawakal diperlukan dalam kehidupan rohaniyah atau spirit keberagaman, karena hanya dengan tawakal lah suatu pribadi terbentuk. Tawakal juga harus dikaitkan dengan hukum sebab dan musababnya, sehingga tawakal tidak lagi diartikan sebagai diam tanpa ada aktivitas kerja. Tawakal akan mendorong seseorang berupaya memiliki rasa optimisme dan keberanian dalam menghadapi segala persoalan dan problem kehidupan. Tawakal adalah bukti kebenaran iman seseorang kepada Allah, sehingga Allah mencintai orang yang bertawakal. Tidak ada keangkuhan, keluhuran, dan kesombongan dalam kehidupan, karena Allah lah yang memiliki sifat al-ali, al-muta'ali, al-mutakabbir, dan segala sifat kemahaan lainnya. Kerja dan doa adalah suatu ungkapan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat umumnya, sejalan dengan etos kerja yang khas yang mestinya dimiliki oleh umat Islam. Maka kalimat paling indah adalah fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena semuanya mengandung makna bahwa Allah maha segalanya.